10 menu takjil kukusan atau rebus. Enak, sehat, hemat keuangan rumah. Ibu wajib tahu. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya. Dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk, langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Lihat harga minyak goreng sekarang rasanya lebih horor daripada nonton film hantu di bioskop ya. Bayangkan saja. Setiap sore kita antre beli gorengan yang minyaknya sudah berwarna hitam pekat demi membatalkan puasa. Padahal dompet dan tenggorokan sudah sama-sama menjerit minta tolong. Fenomena kenaikan harga pangan dan masalah kesehatan lambung saat Ramadan ini memang nyata sekali terasa di dapur kita masing-masing. Menurut sebuah artikel kesehatan dari laman Gaya Hidup Sehat, kebiasaan mengonsumsi makanan kukusan saat berbuka justru membantu sistem pencernaan beradaptasi. Setelah seharian beristirahat, itulah sebabnya materi hari ini sangat krusial buat ibu yang mau tetap disayang suami karena hemat, tapi anak-anak tetap sehat bugar. Ibu pasti paham rasanya melihat saldo rekening menipis hanya untuk gorengan yang habis dalam 5 menit saja. Padahal kalau kita sedikit kreatif, ada banyak pilihan takjil yang jauh lebih beradab bagi kesehatan jantung dan dompet kita semua. Mari kita mulai revolusi meja makan kita dengan menu pertama, yaitu pisang rebus yang sederhana namun sangat mengenyangkan. Pisang kepok kukus yang masih hangat itu, kalau dimakan pas buka puasa, rasanya seperti sedang dipeluk oleh ketenangan jiwa. Apalagi harganya sangat murah meriah di pasar tradisional dekat rumah kita. Selanjutnya ada ubi cilembu yang kalau dikukus sampai keluar madunya itu bisa membuat kita lupa pada nikmatnya gorengan berminyak itu. Ibu tidak perlu menambah gula karena manisnya sudah alami. Jadi aman buat kita yang sedang berjuang menjaga angka timbangan agar tidak terus meluncur ke kanan. Menu ketiga adalah jagung manis rebus yang bisa menjadi teman ngobrol sore hari bersama keluarga tercinta. Cukup taburkan sedikit garam saat mengukus, rasanya sudah juara dan seratnya bagus sekali untuk melancarkan urusan ke belakang yang sering macet saat bulan puasa. Menu keempat adalah kacang tanah rebus yang menjadi camilan paling logis kalau ibu punya banyak anak yang hobi mengunyah tanpa henti. 1 kilogram kacang bisa untuk ramai-ramai satu kelurahan. Jauh lebih hemat daripada beli camilan kemasan yang isinya cuma angin saja. Kalau ibu punya sedikit waktu luang, menu kelima, yaitu nagasari, bisa menjadi pilihan yang sangat elegan. Tepung beras dan santan yang dikukus dengan bungkusan daun pisang itu, aromanya sangat menenangkan. Sekaligus menjadi cara cerdas untuk menyelipkan potongan buah pisang di dalamnya. Masuk ke urutan ke-6, ada kue talam pandan yang teksturnya kenyal dan manisnya pas untuk membangkitkan energi yang hilang. Ibu bisa membuatnya dalam jumlah banyak sekaligus, lalu disimpan di kulkas untuk stok beberapa hari ke depan. Menu ke-7 mungkin terdengar klasik, yaitu kolak pisang, namun versi direbus tanpa santan kental yang berlebihan. Gunakan saja sedikit susu rendah lemak atau krimer nabati agar perut tidak kaget saat pertama kali menerima asupan makanan setelah belasan jam kosong melompong. Menu ke-8 yang tidak boleh dilewatkan adalah singkong kukus keju yang sensasinya sangat mewah, padahal bahan bakunya sangat merakyat. Ibu tinggal mengukus singkong sampai merekah seperti senyum ibu saat melihat diskon baju lebaran. Lalu taburkan keju parut di atasnya. Kalau ingin yang lebih kekinian, menu ke-9 adalah dimsum ayam sayuran yang bisa ibu buat sendiri di rumah. Dengan membuat sendiri, ibu bisa memastikan isinya lebih banyak sayuran daripada tepung, sehingga anak-anak tetap mendapatkan nutrisi terbaik tanpa mereka sadari. Terakhir sebagai penutup urutan ke-10 adalah bubur kacang hijau yang dimasak dengan metode rebus sampai empuk sempurna. Makanan ini adalah paket lengkap
karena mengandung protein nabati yang tinggi dan sangat bagus untuk menjaga daya tahan tubuh selama berpuasa. Bayangkan saja, semua menu ini tersaji di meja tanpa ada setetes minyak pun yang menempel di jari tangan kita. Selain hemat minyak, ibu juga menghemat waktu untuk mencuci wajan yang biasanya sangat berminyak dan menyebalkan itu. Mari kita berhitung secara logis. Karena ibu adalah menteri keuangan paling hebat di rumah tangga masing-masing. Harga 1 liter minyak goreng sekarang bisa dipakai untuk membeli berkilo-kilo ubi atau singkong di pasar. Kalau dalam sebulan kita bisa memangkas anggaran minyak goreng hingga 50%, sisanya bisa buat tambahan beli baju lebaran atau tabungan pendidikan anak. Ibu tidak perlu merasa bersalah kalau tidak menyajikan bakwan atau tahu isi yang berlemak itu setiap hari. Kesehatan adalah investasi paling mahal yang seringkali kita abaikan hanya karena keinginan lidah sesaat saja. Bayangkan berapa banyak biaya dokter yang bisa kita hemat kalau keluarga kita jarang sakit karena asupan makanannya selalu terjaga dengan baik. Makanan kukusan ini bukan berarti rasanya hambar seperti kehidupan tanpa drama, tapi justru menonjolkan rasa asli dari bahan makanan itu sendiri. Ibu akan melihat anak-anak jadi tidak mudah batuk atau radang tenggorokan yang biasanya menjadi langganan saat musim mudik tiba. Saya tahu godaan bau tukang gorengan di pinggir jalan itu memang lebih kuat daripada godaan diskon belanja daring di tanggal kembar. Tapi ingatlah Bu, bahwa kita adalah garda terdepan kesehatan keluarga yang memegang kendali penuh atas apa yang masuk ke dalam perut mereka. Jangan sampai kita semangat menggoreng sampai dapur penuh asap. Ujung-ujungnya kita sendiri yang kelelahan dan malah tidak sempat tadarus karena sibuk cuci piring. Hidup sehat itu memang butuh perjuangan. Tapi perjuangan itu akan terasa manis saat melihat semua anggota keluarga sehat walafiat. Kadang kita terlalu fokus ingin memberikan yang terbaik sampai lupa bahwa yang terbaik itu tidak harus selalu yang mahal atau yang digoreng. Kita sering terjebak dalam rutinitas demi menyenangkan lidah orang lain, tapi abai pada kondisi tubuh kita sendiri sebagai seorang ibu. Padahal, kalau ibu sakit, seluruh isi rumah pasti akan berantakan seperti kapal pecah yang terkena badai dahsyat. Menu kukusan ini adalah bentuk cinta yang paling jujur dari seorang ibu untuk keluarganya. Mari kita sedikit berkaca pada kebiasaan kita selama ini yang mungkin terlalu sering memanjakan diri dengan makanan praktis tapi kurang bergizi. Kita sering mengeluh harga barang naik, tapi kita tetap saja membeli hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan bagi kesehatan kita. Autokritik ini bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi agar kita bisa lebih bijak dalam mengatur skala prioritas di dapur. Mulai besok, mari kita coba ganti satu menu gorengan dengan satu menu kukusan yang sudah kita bahas tadi. Perubahan kecil yang ibu lakukan hari ini akan membawa dampak yang sangat besar bagi masa depan kesehatan keluarga kita semua. Tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup sehat, apalagi di bulan suci yang penuh berkah seperti saat ini. Ibu punya kekuatan untuk mengubah kebiasaan makan seluruh anggota keluarga hanya dari balik kompor dapur yang sederhana itu. Percayalah bahwa suami dan anak-anak akan tetap lahap makannya, asalkan ibu menyajikannya dengan penuh kasih sayang dan sedikit bumbu cerita. Saya yakin ibu-ibu semua pasti bisa mempraktikkan 10 menu takjil sehat ini tanpa harus merasa terbeban urusan biaya. Mari kita bangun semangat baru untuk menjadikan meja makan kita sebagai sumber kesehatan, bukan sumber penyakit di masa depan. Semangat ibu adalah energi bagi seluruh keluarga. Jadi pastikan ibu juga tetap bahagia saat menyiapkan semua sajian ini. Kita bisa menjadi ibu yang hemat, cerdas, sekaligus hebat dalam menjaga kualitas nutrisi harian kita. Semoga daftar menu kukusan ini bisa menjadi inspirasi baru agar ibu tidak bingung lagi mau masak apa saat menjelang berbuka puasa nanti. Ingatlah bahwa kesehatan dan kebahagiaan keluarga
Dimulai dari keputusan bijak yang ibu ambil setiap harinya di pasar dan di dapur. Selamat mencoba menu-menu hebat ini dan rasakan sendiri manfaatnya bagi tubuh dan isi dompet yang tetap tebal. Sampai jumpa di obrolan berikutnya dengan tips-tips lain yang tidak kalah seru untuk kita diskusikan bersama sebagai sesama pejuang dapur. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita dan episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu!